Iya, sekarang saya mungkin ke Bang Guntur terlebih dahulu. Tadi kan sudah jelaskan bahwa kita melihat yang diinginkan masyarakat itu yang kemudian menjadi penentu kemenangan, bukan hanya basis suara. Tapi ternyata kita harus tanya-tanya dulu nih kepada masyarakat supaya kita dengar sebenarnya masyarakat itu ketika kita melihat kontes pilkada, mereka itu menginginkan tawaran kebijakan seperti apa atau mungkin janji-janji visi misi seperti apa. Sudah rekan kami Farah yang siap mengabarkan dari sana. Farah, silakan. Iya, Caca Adisa dan juga pemirsa, di pemilihan Gubernur Jawa Timur kali ini memang bisa dikatakan sebagai pertarungan 3 Sri Kandi. Saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan perempuan-perempuan atau Sri Kandi Jawa Timur terkait pendapatnya seperti apa sih dengan pemilihan calon gubernur yang ada saat ini. Selamat malam. Selamat malam. Kak, boleh dijelaskan namanya siapa? Maulida. Maulida, Kak, ini kan yang kemarin sudah mendaftar di KPU Jawa Timur kan ada 3 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur, yang mana calon gubernurnya semuanya adalah tiga-tiganya ada perempuan, ada Khofifah, Risma dan juga Lulu. Ini pendapatnya gimana nih sebagai seorang perempuan? Kalau sebagai seorang pemimpin ya sebenarnya disayangkan banget kalau saat ini tidak ada sosok laki-laki di pemimpin, tapi melihat wakilnya adalah laki-laki juga, jadi ya harapannya sih harapannya yang penting antara gubernur dan wakilnya bisa berkolaborasi aja, kerjasama, bisa membangun Jawa Timur jadi lebih baik lagi gitu. Harapannya program-program apa sih, Kak, yang ingin diteruskan untuk wilayah Jawa Timur? Kalau untuk programnya sih kami harapkan sih untuk pendidikan, budaya, sosial, terus yang penting ekonomi masyarakat juga bisa semakin lebih baik. Terus juga selama ini apa yang masih kurang di Jawa Timur bisa ditingkatkan lebih baik lagi sih, itu aja. Kalau Kak, boleh diberitahu namanya siapa nih, Kak? Iza. Kak, kalau melihat pendapatnya gimana nih, Kak, dengan pimpinan-pimpinan bakal calon gubernur yang semuanya ini seorang perempuan? Hampir sama sih seperti kakak saya. Jadi untuk pendapat saya sendiri sangat positif, apalagi dilihat dari backgroundnya ketiga calon ini sama-sama memiliki pengalaman yang di dunia kepemimpinan yang sangat baik. Jadi kami cuma berharap agar kedepannya siapapun nanti yang terpilih agar menjadi lebih baik lagi. Berikutnya kalau boleh dijelaskan namanya siapa, Kak? Dengan Ibu Yuni. Ibu Yuni boleh dipaparkan bagaimana nih Ibu ini dengan pimpinan-pimpinan yang merupakan seorang perempuan? Kalau menurut saya pribadi untuk saat ini di era seperti ini perempuan dengan laki-laki tidak ada bedanya, semua rata. Apalagi pemimpinnya yang notabene seperti Bu Risma, Bu Khofifah dan satunya ya itu. Kita tidak boleh milih salah satu kan, tapi di situ ada Sri Kandi saya pastinya di situ. Ya Ibu, ini kalau melihat dari program perkembangan kondisi Jawa Timur sekarang, kira-kira apa sih program yang harus diterapkan oleh para pimpinan Jawa Timur ini? Saya mau yang seperti kemarin-kemarin tahun-tahun yang lalu itu memang benar-benar baik sekali Surabaya. Saya mau dikembalikan seperti yang dulu, semua rakyat yang miskin, seperti ada sembako, seperti ada sekolah gratis, apa itu ya, itu harus ditingkatkan lagi dan tidak ada yang dikatakan rakyat miskin lagi. Harapannya ke depan dengan pimpinan yang baru nanti untuk wilayah Jawa Timur? Untuk pimpinan yang akan datang, saya mau yang orangnya yang ya istiqomah dengan agamanya, dengan ya pokoknya takut dengan Tuhannya gitu. Amanah juga. Terima kasih Ibu atas informasinya. Pemirsa, memang ini banyak sekali masyarakat Jawa Timur. Ini 3 diantaranya adalah mewakili para Sri Kandi Jawa Timur yang memang juga setuju dengan adanya kepemimpinan perempuan. Namun tetap yang paling utama adalah penerapan program maupun visi misi dari masing-masing bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Demikian Caca Anissa. Ya, Bang Guntur, kalau tadi sudah dengar dari rekan saya Farah, terima kasih Farah atas bincang-bincang dengan masyarakat. Visi misi, figur, takut dengan Tuhan. Jadi tidak sekedar samina wa atona yang menjadi penentu kemenangan seperti apa? Ya, itu semuanya ada di Ibu Risma. Kita percaya, kami yakin ya Ibu Risma itu memiliki integritas ya, dan itu rekam jejak beliau sudah menjawab. Bagaimana waktu jadi wali kota, beliau ditekan oleh hampir semua partai, tapi beliau melawan. Karena beliau nggak bisa ditekan. Termasuk juga partai kami, PDI Perjuangan, nggak bisa menekan beliau. Makanya ketika waktu kami mengantar tadi malam ke KPUD, Buya Said Abdullah, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur mengatakan, kami mewakafkan Ibu Risma Gusan kepada masyarakat Jawa Timur. Mewakafkan, kami berikan.
Dan kata Bu Risma ketika bicara soal apa warna untuk kampanye putih katanya, bukan merah seperti PDI Perjuangan, mau bersih-bersih, biar bersih, suci, bersih seperti warna putih. Kami tidak ingin mendominasi partai kami kepada masyarakat Jawa Timur, tidak. Tapi inilah representasi yang kami hadiahkan, yang kami wakafkan dari PDI Perjuangan. Ada Ibu Risma, ada Gus Haan untuk masyarakat Jawa Timur. Dan insya Allah Ibu Risma itu orangnya detail. Beliau sangat memeriksa, misalnya soal data-data PKH misalnya. Beliau mau memeriksa sampai sedetail itu. Kemudian juga beliau pasti tidak bisa ditekan oleh siapapun, oleh partai baik pengusungnya. Dan juga beliau memiliki komitmen yang kuat pembelaan terhadap masyarakat-masyarakat kecil. Soal kemiskinan, soal pendidikan, kesehatan yang dilengkapi oleh Gus Haan. Insya Allah akan berkah untuk Jawa Timur. Kalau Bang Huda seperti apa? Visi dan misi sangat penting, tidak sekedar kader dari PKB atau juga kader NU, tidak hanya sekedar samina wa ta'na. Bagaimana Bang Huda? Ya tentu visi misi sudah kita siapkan sebagai kritik keras kita terhadap kepemimpinan Mbak Khofifah 5 tahun terakhir. Apa yang disampaikan oleh 3 narasumber itu kan kelihatan banget bahwa Jawa Timur harus lebih baik. Artinya memang belum baik-baik amat hari ini. Itulah yang terus kita siapkan kritik-kritik kita gitu. Porsinya pasti ya, porsinya terus kami formulasikan dengan baik. Karena mau tidak mau, dan ini juga terjadi sebagai realitas Indonesia, bahwa Indonesia ada subkultur Nahdliyin memang benar gitu, ada. Dan semua pilar yang menghidupkan bahwa ada subkultur Nahdliyin di Jawa Timur hidup semua hari ini. Tidak ada satupun pesantren yang santrinya kekurangan santri. Semua pondok pesantren besar di Jawa Timur semakin banyak santrinya. Artinya dengan itu subkultur sarungan, subkultur santri itu tetap akan terus terjaga gitu. Karena semua pilarnya bertumbuh dan terus hidup gitu. Nah pada konteks itu tentu kami akan memberikan porsi yang lebih dari itu. Nah yang ketiga, Prof, jadi memang jujur harus diakui pemilu 2024 konfigurasinya berubah banget. PKB 27 kursi yang biasanya seling dengan 1 kursi dengan partainya Mas Romli, sekarang PDIP-nya 21. Jadi selisihnya cukup tinggi sekali. Nah karena itu masyarakat Jawa Timur juga tahulah pemimpin yang terbaik, gubernur yang terbaik saya kira harus ditopang juga oleh partai politik yang lebih fix dan lebih dominan menguasai kursi. Itu penting untuk stabilitas kepemimpinan ke depan. Nah sekali lagi yang terakhir saya kira prestasi yang terakhir dari Mbak Khofifah yang disampaikan oleh Mas Guntur Romli, banyak kasus korupsi, 4 pimpinan DPR tersandra hari ini, mohon maaf, ditetapkan sebagai tersangka, dan DPR adalah bagian dari pemerintahan daerah. Dari melihat cermin itu saya kira ya cerminan dari pemerintahnya Mbak Khofifah 5 tahun terakhir. Oke, bagaimana Bang Dilmarang yang menjawabnya? Ini jadi target mulu ya. Jadi pada waktu Pilpres dan Pileg, itu terutama kami keliling Jawa Timur. Karena Pak SBY dapat tugas dari Pak Prabowo untuk kampanye di Jawa Timur. Jadi kita keliling seluruh Jawa Timur. Dan di tiap-tiap tempat itu selain kita kampanye tentang Pak Prabowo dan Pilegnya Partai Demokrat, tapi kita juga nanya, karena kita tahu pilkada sebentar lagi, kalau gubernur yang mana, yang maunya yang mana? Ya Bu Khofifah lagi Pak. Terus kemudian kalau kalau Bu Khofifah dilanjutkan atau tidak, atau ganti yang lain, ya lanjut Pak. Ya, pakai dengan gaya Jawa Timuran itu. Kenapa? Ya biar Jawa Timur lebih maju lagi Pak. Gitu. Jadi jelas bahwa masyarakat Jawa Timur masih menginginkan Ibu Khofifah bersama Mas Emil untuk 5 tahun lagi. Itulah sebabnya kami tanpa ragu-ragu mengajak juga teman-teman dari Kim, ayo sama-sama kita dukung Bu Khofifah sama Mas Emil. Dan dari pengamatan teman-teman di Koalisi Indonesia Maju, oh memang Bu Khofifah dan Mas Emil nggak ada keraguan, semuanya berkumpul bersama mendukung pasangan Bu Khofifah dan Mas Emil. Dan rasanya ini akan menjadi
pemenang lagi 5 tahun ke depan. Oke, kalau Mbak Wiwi melihatnya seperti apa? Sebenarnya faktor visi dan misi seberapa penting? Atau mungkin balik lagi ya, nggak bisa kalau NU Nahdien itu masih Samina wa Atokna, seperti apa? Masyarakat itu kepingin konkret. Jadi ketika ini kan satu incumbent, jadi incumbent bisa nggak meyakinkan kembali bahwa apa yang sudah dilakukan secara selama 5 tahun kemarin itu atau hampir 5 tahun itu oke nggak masyarakat? Sudahkah sekarang kan sudah 3 ya pasangan calon. Kalau di survei itu kira-kira kayak apa? Gitu kan kita belum tahu. Ada Bu Risma sekarang, ada Mbak Lulu sekarang. Apakah kira-kira senjang sekali dengan Bu Khofifah? Kalau senjang kira-kiranya bisa dikejar enggak kan gitu. Untuk masyarakat itu pilkada ini kan sebetulnya kalau provinsi itu relatif masih agak jauh. Biasanya yang dekat itu kabupaten kota. Itu biasanya lebih dekat dan partisipasi masyarakat itu jauh lebih tinggi. Biasanya seperti itu. Lah untuk provinsi memang seharusnya gitu ya. Ini ditopang oleh daerah-daerah yang kabupaten kota tadi itu. Dia pada dasarnya tidak punya masyarakat langsung kan, secara wilayah gitu kan, yang memimpin itu sebetulnya langsung adalah kabupaten kota. Maka apa kelebihan dari gubernur ketika menjajakan gitu ya program-programnya dan sebagainya. Yang tadi itu kalau saya ambil cross cutting issues dari 3 orang yang ditanya itu sebetulnya ujung-ujungnya adalah masalah kesejahteraan, masalah kenyamanan gitu ya. Kita ingin kayak dulu lagi kan gitu kan. Bersih, terus apa katanya tadi itu kalau nggak salah masalah ekonomi gitu ya. Ekonomi, pendidikan, budaya. Nah ya. Itu, jadi artinya nggak tahu kemana ini. Apakah ke Bu Khofifah ataukah karena Surabaya? Apakah ke Bu Risma? Yang kayak yang dulu kayak gitu kan. Padahal Bu Khofifah sekarang kan gitu. Lah, apakah menuju ke Bu Risma karena di Surabaya? Maka ini kan masih ditanyanya baru Surabaya. Coba turun sampai ke Tengger sana. Ya. Tanya yang di situ Bondowoso atau Probolinggo gitu ya. Tanya yang ada Pacitan. Di Pacitan, kota saya Blitar. Itu coba ditanya gitu ya. Apakah akan serentak seperti itu? Pastinya tidak akan full semuanya ke Bu Khofifah atau full semuanya ke Bu Risma. Tinggal kita membedakan ya, termasuk ke Mbak Lulu gitu. Tinggal nanti persentase sebagian besar itu akan mengarah kemana? Apakah akan kesedot ke Bu Khofifah karena Bu Khofifah luar biasa, infrastruktur yang sudah dibangun melalui tentunya tadi itu jaringan NU ya, jaringan muslimatnya gitu, itu luar biasa sudah terlembaga, sudah melembaga, terinstitusionalisasi. Lah ini pastinya agak susah memang disaingi, cuman ngambil ceruk lain gitu ya, sesuai dengan Mataraman tadi dikuasai saja kan gitu. Mampu nggak dikuasai semua? Jangan-jangan kesedot ke ada Mas Emil, itu, ada Pak SBY gitu kan. Nah itu, ini yang tetap saja menarik, tidak ada yang absolut dalam politik dan menurut saya bisa ada fluktuasi suara gitu, tidak tertutup kemungkinan saya melihat Bu Risma ini menjadi animo baru gitu ya. Termasuk Mbak Lulu yang nanti mampu meyakinkan, dia komunikasinya bagus gitu ya. Bisa meyakinkan juga masyarakat dan itu akan mengundang animo dan partisipasi masyarakat untuk memilih Mbak Lulu. Itu satu contoh. Oke, baik. Terima kasih Mbak Wiwi, tapi nanti saya masih dengan Bang Andi Malarangeng, bahkan juga Bang Guntur, juga Mas Huda sendiri ya. Kita tahu bahwa Pilkada Jawa Timur bisa berlangsung sengit bukan karena 3 faktor atau 3 figur ini memang cukup kuat, bahkan juga punya basis suara juga cukup kencang. Karena ini para Sri Kandi yang nanti akan bertarung dan didukung oleh suara-suara emak-emak yang ada di masyarakat pasti. Kita tahu kalau emak-emak nggak pernah salah, belok kanan sen kiri. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.